menyampaikan materi yang sesuai dengan yang diminta dari pelatihan dari Bapak. Pada Bapak dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan BKMT ya Bu ya. Masih dalam keadaan yang sehat dan walafiat, masih semangat ya Ibu-ibu. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Ibu ya. Untuk status saya sudah menikah dan punya anak satu. Jadi itu tadi lanjutannya Ibu. Nah, jadi di sini ini juga merupakan kali pertama bagi saya untuk menjadi narasumber di kegiatan BKMT Bu ya. Nah, dalam kegiatan kali ini saya diminta untuk membahas mengenai praktek dakwah melalui media sosial. Mungkin ibu-ibu yang ada dalam ruangan ini tidak asing dengan yang namanya media sosial ya. Ya, kita sebut saja ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, TikTok, dan lain-lain. Mungkin yang sering kali digunakan oleh ibu-ibu barangkali WhatsApp ataupun Facebook ya. Karena kalau Instagram ataupun TikTok itu biasanya untuk generasi milenial sekarang. Nah, jadi pada pelatihan kali ini harapannya ibu-ibu bisa melakukan praktek dakwah yang nantinya dibagikan melalui media sosial. Jadi biar banyak lagi orang-orang di luar sana yang bisa memahami atau mengerti tentang ajaran agama Islam, saling mengingatkan satu sama lain seperti itu. Oke, selanjutnya apa itu dakwah? Dakwah menurut bahasa berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, himbauan, dan juga hidangan. Dalam Al-Quran, kata dakwah ini memiliki makna yang hampir sama dengan tabligh, nasihat, tarbiyah, tabsyir, dan juga tanzir. Menurut ulama tafsir Quran, Quraisy Shihab mendefinisikan dakwah sebagai suatu seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi menjadi lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Menurutnya, dakwah harus dilaksanakan dengan rendah hati, bijaksana, dan penuh sopan santun. Nah, dari pengertian dakwah di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dakwah itu merupakan suatu ajakan atau himbauan kepada kita sendiri ataupun orang lain ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, dalam prakteknya itu harus dilakukan dengan cara yang rendah hati, bijaksana, dan juga penuh sopan santun. Jadi tidak ada kesombongan di dalamnya. Tujuan dakwah secara umum, tujuan dakwah adalah mengajak manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Itu tujuan dakwah. Adapun tujuan dakwah secara khusus, yang pertama, mengubah paradigma berpikir seseorang tentang arti penting dan tujuan hidup sesungguhnya. Jadi mengubah mindset atau pandangan hidup kita tentang apa sih tujuan kita hidup. Sederhananya, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menginternalisasikan ajaran Islam dalam kehidupan seorang muslim
sehingga menjadi kekuatan batin yang dapat menggerakkan seseorang dalam melaksanakan ajaran Islam. Jadi maksudnya menjadikan satu kesatuan ajaran Islam itu ke dalam kehidupan seorang muslim, supaya kehidupan seorang muslim itu sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, wujud internalisasi ajaran Islam tersebut adalah seorang muslim memiliki keinginan untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah ditanamkan nilai-nilai tentang ajaran Islam, kemudian seorang muslim tadi mempunyai niat untuk mewujudkan atau melaksanakan apa yang telah didapatkannya di kehidupannya sehari-hari. Itu adalah tujuan dakwah. Fungsi dakwah yang pertama, mengesahkan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, yang artinya memberi pemahaman dan penjelasan kepada umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menolak berbagai ideologi, paham dan keyakinan hidup yang menyimpang dari syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang artinya, "Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi." Jadi membuat kita berpikir bahwasanya Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu esa. Jadi menghalangi kita dari segala paham yang masuk yang mencoba untuk mengganggu emosional kita bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu. Yang kedua, mengubah perilaku manusia. Maksudnya mengubah perilaku manusia dari perilaku jahiliyah menuju perilaku yang islami, seperti itu. Yang ketiga, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam proses penegakan amar ma'ruf nahi munkar perlu diperhatikan rambu-rambu yang diajarkan oleh syariat Islam, yaitu dilakukan secara evolutif, secara perlahan, tidak langsung secara cepat. Jadi secara perlahan dan penuh kesabaran, lemah lembut, serta memiliki dasar keilmuan yang akan dicapai, seperti itu. Nah, jadi itu sekilas tentang dakwah. Nah, jadi kita masuk ke materi intinya. Di sini ada beberapa media sosial yang dapat menunjang praktek dakwah, seperti yang ada di gambar. Dari sana ada Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Nah, di sini juga ada contoh bagaimana praktek dakwah yang ada di beberapa platform media sosial. Mungkin bisa dibuka, Bu. Nah, ini adalah salah satu contoh video yang saya ambil dari YouTube, dari Yufid TV, tentang praktek dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan,
maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah SAW dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qali hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ibu-ibu salah satu contoh praktek dakwah yang dilakukan melalui media sosial, yaitu YouTube. Dan video tersebut merupakan video sederhana yang bisa juga kita buat, ya, karena tidak butuh pengeditan video yang tingkat lanjut, hanya cukup direkam kemudian tinggal di-upload seperti itu. Kemudian juga ada contoh berikutnya, salah satu postingan yang ada di Instagram. Nah, di Instagram ini hanya berbentuk kata-kata. Contohnya, seringlah beristighfar, karena mungkin saja rasa khawatirmu, takutmu, kecewamu, dan masalahmu saat ini adalah cara Allah menghapus dosamu. Tapi lisanmu begitu berat untuk meminta maaf kepadanya. Itu juga bisa jadikan salah satu
bentuk praktek dakwah melalui media sosial. Jadi tidak hanya berbentuk video, menggunakan kata-kata pun juga bisa seperti itu. Dan yang terakhir ada juga dari TikTok ya. Kalau yang TikTok ini adalah moral yang diberikan kepada kita yang sangat kuat, bahwa dan kadang untuk menjadi baik itu, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan banyak ujian-ujian dan tantangan kita hadapi. Kadang-kadang mungkin ada yang belum terima kita lebih baik itu. Biasanya ada kumpul-kumpul, ada di klub malam, ada yang kumpul-kumpul sampai dengan tempat hiburan, ada yang malam-malam sekedar berkadang untuk menyaksikan tontonan sepak bola misalnya. Sekarang Anda pindah dari yang kumpul di lapang, kumpul ke masjid. Dari yang kumpul di tempat hiburan, pindah ke majlis ta'lim. Apa dikirakan mudah? Belum tentu. Kadang-kadang sekitar Anda akan mengatakan, Masya Allah, soleh sekarang. Masya Allah, sudah berubah sekarang. Oh, jadi orang soleh sekarang. Celaan bisa muncul, hinaan bisa keluar. Bahkan kadang-kadang perubahan kita menjadi baik belum tentu diterima oleh lingkungan sekitaran tempat kita tinggal. Maka bersabarlah, bersabarlah. Kalau kita dicela, memang tidak ada yang lepas dari celaan. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang yang tidak baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Allah saja Tuhan dicela oleh orang yang tidak beriman. Malaikat dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Kenapa kemudian gitu? Nah, itu adalah salah satu contoh penggalan dari ceramah yang dilakukan oleh Ustadz Hadi Hidayat yang kemudian diupload ke media sosial. Nah, itu juga menjadi salah satu praktek dakwah. Nah, dari ketiga itu yang paling sederhana yang mana ibu-ibu? Yang kedua? Yang pertama? Yang pertama dan kedua itu yang lebih sederhana ya, yang bisa ibu-ibu buat dan ibu-ibu kerjakan seperti itu. Kalau untuk yang ketiga itu butuh kemampuan untuk mengedit video, karena yang ketiga itu ada cuplikan ceramah salah satu ustadz misalnya, kemudian kita potong, kita masukkan ke media sosial. Itu butuh kemampuan untuk dalam pengeditan video. Tapi kalau untuk nomor 1 dan nomor 2 itu saya rasa ibu-ibu bisa membuatnya seperti itu. Nah, kira-kira ibu-ibu dalam waktu 30 menit bisa tidak membuat video atau kata-kata seperti yang tadi sudah ada di dalam contoh? Ibu-ibu sabar ya, Bapak mau ngaduk dulu di belakang.